Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindy Purniwati. Saya dari Prodi Kelautan Universitas Sosok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikrobiologi laut, peran mikroba perairan. Pertama itu fermentasi hasil perikanan. Proses penguraian senyawa kompleks protein lemak dalam ikan atau udang menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktivitas mikroorganisme, terutama enzim yang dihasilkan. Tujuan pertama itu pengawetan, menghasilkan asam alkohol atau senyawa antimikroba. Yang kedua itu menciptakan cita rasa, aroma, dan tekstur yang khas. Yang ketiga itu meningkatkan nilai gizi, terkadang melibatkan mikroba alami dari ikan atau lingkungan atau starter ditambahkan. 1. Fermentasi peda. Definisi peda adalah produk ikan fermentasi, biasanya ikan gembung, dengan menambahkan garam, penggaraman basah atau kering, yang difermentasi selama periode tertentu. Proses ini melibatkan dua tahap utama. Yang pertama itu penggaraman, osmosis, dehidrasi parsial. Yang kedua itu fermentasi, pematangan atau ripening. Fermentasi peda, bahan baku dan lingkungan. Pertama itu bahan baku utama ikan gembung, Rasteliger sp, garam NaCl. Kedua itu lingkungan fermentasi. Yang pertama itu kadar garam tinggi, lingkungan selektif. Yang kedua itu awalnya aerobik, kemudian menjadi anaerobik, terutama di bagian dalam tubuh ikan atau wadah. Ketiga itu suhu lingkungan tropis. Lanjut, fermentasi pada peran garam. Pertama itu seksi mikroba, hanya mikroba halofilik suka garam atau haloteran tahan garam yang dapat tumbuh. Yang kedua itu penghambatan pembusuk, mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk, misal Pseudomonas acinetobacter yang tidak tahan garam tinggi. Penarikan air, mengurangi aktivitas air. AW menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Aktivitas enzim membantu mengaktifasi enzim protolitik alami dari ikan, autolisis. Mikroba dominan dalam fermentasi peda. Terjadi suseksi mikroba, perubahan komunitas seiring waktu. Dominan bakteri asam laktat, halofilik atau halotoleran. Yang pertama itu contoh Trichinichus, Pediochuchus, Weissella, Lactobacillus, beberapa spesies halotelar. Lainnya terutama tahap awal atau permukaan. Bakteri gram positif Coccus, Staphylococcus, Miscosis, halofilik, beberapa halofilik. Fermentasi peda, proses biokimia. 1. Autolisis enzim ikan, enzim protolitik seperti tripsin, chymotrypsin dari jalan daging ikan mulai memecah protein ini penting di tahap awal. Aktivitas mikroba, protolisis mikroba terutama bakteri menghasilkan enzim proteasa ekstraseluler, terus protein, peptida, asam amino. Terus hasil tekstur ikan menjadi lebih lunak, terbentuk prekursus rasa. Fermentasi peda, proses biokimia 2. Aktivitas mikroba lainnya. 1. Fermentasi karbohidrat jika ada. Bal memfermentasi gula, sisa kleogen ikan. Asam laknat menurunkan pH sedikit, berkontribusi pada pengawetan dan rasa. Kedua itu lipolysis, sedikit pemecahan lemak oleh kipas dari ikan atau mikroba. Asam lemak bebas berkontribusi pada aroma. Yang ketiga itu produksi senyawa aroma, pembentukan senyawa volatil, ester, aldehida, keton dari pemecahan asam amino dan lemak.
Terus fermentasi pada hasil akhir. Yang pertama itu tekstur lebih lunak akibat proteolisis. Kedua itu aroma dan rasa khas. Pada gurih, umami dari asam amino, SPT glutamat, sedikit asam asin. Ketiga itu pengawetan kombinasi garam tinggi dan sedikit penurunan pH oleh BAL. Peralihan dari ikan ke udang, kini telah melihat fermentasi ikan pada yang didominasi pengaraman dan proteolisis. Kedua itu sekarang kita beralih ke produk berbasis udang terebon yang prosesnya sangat berbeda. Yang kedua itu fermentasi terasi. Definisi terasi atau belacan adalah produk fermentasi berbentuk pasta dibuat dari udang kecil, rebon, Achaetes sp, atau ikan kecil melalui proses penggaraman, penjemuran, dan fermentasi pemaraman. Warna bervariasi merah muda, coklat, ungu tergantung bahan baku dan proses. Fermentasi terasi bahan baku dan proses. Yang pertama itu bahan baku rebon Achaetes sp atau udang atau ikan kecil garam NaCl. Proses umum yang pertama itu pencampuran rebon tambah garam, yang kedua itu penjemuran, dehidrasi parsial mengurangi AO. Tiga itu penumbukan atau penggilingan, yang keempat itu pemaraman atau fermentasi seringkali anaerobik, dibungkus, dipadatkan, bisa berulang, dijemur, tumbuk atau diperam. Fermentasi terasi lingkungan fermentasi. Yang pertama itu kadar garam tinggi tapi mungkin sedikit lebih rendah dari pada tergantung jenis terasi. Aktivitas air relatif rendah karena penjemuran, pH cenderung netral atau basa alkalis. Ini beberapa dari fermentasi asam seperti yogurt atau pada yang sedikit asam. Kondisi pemaraman umumnya anaerobik. Selanjutnya, mikroba dominan dalam fermentasi terasi. Karena kondisi garam tinggi pH netral basa, mikroba yang dominan berbeda daripada dominan bakteri halofilik yang aktivitas suka basa atau alkotoleran. Contoh, Bacillus sp sangat umum, misalnya B. subtilis, B. Rhizonomus, B. amyosus. Yang kedua itu Bacterococcus gram-positif, misalnya Staphylococcus halophilic. Tiga itu terkadang ditemukan BAL, misalnya Trichinococcus, tapi perannya mungkin tidak sedominan di bedak. Fermentasi terasi proses biokimia 1. Proteolisis kuat, ini adalah kunci fermentasi terasi. Enzim proteasa terutama dari Bacillus sp sangat aktif pada pH netral. Basa protein dari rebon, pepsida, asam amino sangat banyak. Penting terjadi eliminasi asam amino, pembuangan gugur amino menghasilkan amino NH3. Produksi amino inilah yang menyebabkan kenaikan pH menjadi basa. Fermentasi terasi proses biokimia 2. Produksi senyawa aroma atau rasa. Aroma NH3 memberi aroma tajam khas terasi. Yang kedua itu asam amino, terutama asam glutamat, memberikan rasa umami atau gurih yang kuat. Yang ketiga itu senyawa volatil lain hasil pemecahan asam amino dan lemak oleh lipase dari mikroba. Senyawa struktur ester dan lain-lain berkontribusi pada kompleksitas aroma. Yang keempat itu pigmen, reaksi Maillard saat penjemuran atau pemasakan, dan pigmen astaxanthin dari udang berkontribusi pada warna. Fermentasi hasil akhir. Yang pertama itu tekstur pasta pada hasil penumbukan dan hidrasi. Yang kedua itu aroma tajam, khas amonia tapi juga gurih. Rasa sangat gurih, umami tinggi, asin. Yang itu pengawetan kombinasi garam tinggi, rendah, dan pH tinggi. Basa lingkungan ekstrem yang menghambat banyak mikroba pembusuk. Terus perbandingan kunci pada vs terasi. Fitur bahan utama, proses mikroba dominan, perubahan pH, produk utama, rasa khas, fermentasi pada ikan gembung, penggambaran pematangan, BAL haloteran, Tetragrammaton cenderung stabil,
atau sedikit turun asam. Asam laktat sedikit asam amino, asam asin sedikit asam gurih. Fermentasi terakhir rebun udang kecil, pengaraman, penjemuran, pemeraman bakteri halothrian alkaliftik Bacillus sp. Cenderung naik menjadi basa atau alkalisis. Amonia, asam amino, glutamat, asin sangat gurih, umami, aroma tajam. Kesimpulan, mikroba perairan, terutama bakteri alofilik, adalah aktor kunci dalam fermentasi produk perikanan tradisional. Kedua itu kondisi lingkungan, terutama kadar garam dan ketersediaan oksigen. Menyeksi mikroba yang tumbuh, fermentasi peda dominasikan proteolisis, autolisis, dan mikroba, dan sedikit fermentasi asam laktat, pH stabil dan asam. Fermentasi terasi didominasikan proteolisis kuat oleh bakteri SPT Bacillus atau produksi amonia, pH basa alkalisis, rasa umami kuat. Kedua proses menunjukkan adaptasi mikrobiologi yang kuat biasa untuk pengawetan dan penciptaan rasa. Oke, itu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.